Ayo berkatu. Kenapa? Gimana kabarnya, Miss? Kabar baik, ada apa? Iya, ini Miss, saya mau cerita gitu kan. Tapi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kami minta take down. Iya. Tapi ojo kemeresek loh, ojo kemeresek soalnya HP-mu kemeresek. Halo? Sinyalnya nggak itu. Oke. Gimana? Iya, Miss. Gimana? Ini aku mau cerita ini, Miss. Kenapa? Jenenge dituduh nyolong ngono lho, Miss, karo majikan. Kamu dituduh mencuri? Iya. Terus? Aku kan ini loh, Miss, apa jenenge? Aku kok pakai bahasa Indonesia, sayang. Iya. Gimana? Cuma kesalahanku mungkin aku sering digowoning Cino ngono ku lho, Miss. Terus? Aku kerja ning Hongkong sering digowoning Cino lah. Emang nek digowoning Cino kan mungkin peraturan Hongkong gak oleh ya ora, Miss? Betul. Terus? Pas ngono kuwi mungkin kesalahanku aku melayu ngono, Miss. Lari kemana kamu? Kabur lah, Miss. Kabur di mana? Ya tadinya dibawa ke Cina, terus aku kabur ke Cina gitu. Sekarang posisimu di mana? Posisiku ada di suatu tempat gitu loh, Miss. Ngerti di Cina atau di Hongkong? Di Cina. Oke, terus? Pas kayak gitu, apa jenenge majikan gawe laporan ngono, aku dituduh nyolong duit ngono ku lho, Miss. Terus? Dituduh nyolong duit. Mungkin kira-kira 40.000. Terus? Aku orang ngerasa ngono lho, Miss. Sama sekali aku orang ngerasa cukup duit sepeser pun aku kan cukup duit majikan ngono ku lho. Oke, terus? Maksudku, ya masalah ini piye ngono lho, Miss. Ya kriminal dong Mbak termasuk. Kenapa kamu harus kaburnya di Cina? Sementara di Cina itu nggak punya kedutaan di sana. Kenapa nggak nunggu ke pulang Hongkong baru kabur? Kenapa kamu harus kabur di Cina? Kalau kamu nggak punya teman kan nggak mungkin kamu kabur. Iya. Kamu punya teman di Cina? Laki-laki atau perempuan? Mungkin perempuan. Kenapa kamu nekat banget lari? Kalaupun sebesar masalah apapun, tapi kan nggak perlu kabur. Gini loh posisi Miss, maksudnya karena mungkin di kampung itu banyak kebutuhan gitu. Waktu itu mungkin karena ingin supaya gaji mungkin lebih tinggi gitu loh, Miss. Oke, jadi di Cina kamu ditawarkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi? Iya, gitu. Gaji berapa? Posisi ini mungkin gaji antara 9.000 gitu loh. 9.000 kalau uang Hongkong berapa? Kalau uang Indonesia berapa? Mungkin sekitar 18. Oke, dengan gaji 18 juta kamu kabur dari majikan terus? Iya. Saya kabur ya waktu emang sementara seperti itu udah foto saya udah mungkin foto saya udah dipajang gitu sama teman yang satu kerjaan di Hongkong gitu kan. Cuma masalahnya saya gini loh, Miss, saya sama sekali gak ngambil duitnya majikan gitu loh, Miss. Sama sekali, saya pergi juga gak bawa apapun gitu loh. Tapi saat kamu pulang, kamu kemungkinan besar di penjara loh, Nduk. Karena tuduhan mencuri di Cina itu sangat parah sekali. Kenapa kamu tidak memikirkan akibatnya setelah kamu masuk di Cina? Sementara Cina itu nggak ada kedutaannya yang bisa melindungi kamu. Itu mungkin kesalahan saya di situ, Miss.
Bukan, kita nggak mikir kesalahanmu, udah terjadi. Tapi sebelum bertindak, pernah nggak berpikir, kamu butuh uang, nggak masalah. Tapi, nyawa kamu sendiri loh itu, Nduk. Jangan pakai handfree ya, telinganya Miss Yuni sakit. Jangan pakai handfree. Halo? Halo, iya. Jangan pakai handfree, sakit sayang. Halo? Iya kan mau gimana sayang? Ya resiko dong, konsekuensi dong. Apa yang kamu lakukan, kamu harus bertanggung jawab dong. Bener nggak? Iya, tapi saya sesalkan gitu loh, Miss. Kenapa harus ada laporan pencurian, sedangkan saya sama sekali nggak nyuri duitnya loh, Miss. Kalau nggak nyuri, kenapa harus kabur? Tahu nggak, Dok, jika kamu kabur, majikan juga di backlist untuk bawa pembantu ke Cina. Resikonya di majikan juga berat loh, Mbak. Kamu enak main kabur karena kamu mendapatkan gaji yang tinggi. Tapi tahu nggak bahwa majikan itu di backlist untuk bawa orang ke Cina? Nggak tahu, Mas. Nah, karena itu majikan merasa sangat geram dengan apa yang kamu lakukan. Jadi majikan itu selamanya di backlist, nggak boleh bawa pembantu ke Cina. Kalau kamu nggak suka sama dia, ya ngomong aja. Tapi nggak perlu kabur kayak gitu, karena data mau masuk Cina itu atas nama majikan, sayang. Tadinya aku nggak mikir ke situ gitu loh, Miss. Lah, ya itu namanya saenake dhewe, sakarepe dhewe, Nduk. Kan setiap hidup itu apa yang kamu lakukan kan punya konsekuensi. Jadi itulah resikonya. Dan majikan karena geram ya akhirnya melaporkan kamu keluar dari rumah situ mencuri, padahal kamu nggak ngambil apapun. Saya tahu kamu nggak ngambil apapun, saya percaya kamu nggak ngambil apapun. Wong kamu maunya kerja di situ, dapat gaji besar, itu aja. Hah? Iya, tapi kamu tahu nggak? Karena ulahmu majikan di backlist selamanya nggak boleh bawa pembantu ke Cina. Gara-gara kamu satu orang, majikan terkena dampaknya selamanya loh, Dok. Terus yang aku bingung tuh gimana gitu ya? Ya nggak gimana-gimana, lanjutkan hidup yang kamu mau dulu. Perkara resiko ya udah di belakang nanti kita pikirkan. Apa yang kamu pikirkan sekarang? Nggak bisa berpikir apa-apa. Ya udah kamu kerja aja dulu, kumpulin uang. Kalaupun di penjara ya resiko dong. Bener nggak? Tapi seandainya gitu loh, Miss. Seandainya suatu saat gitu kan, mungkin saya akan ngomong ke polisian kalau saya tuh sama sekali nggak ambil uang majikan gitu loh, Miss. Ya nanti kita bicarakan, nanti dibuktikan aja. Kan pasti majikan kamu dipanggil juga. Karena kalau majikan terbukti kamu mencuri, majikan bisa ambil pembantu lagi. Paham nggak? Bisa dibawa ke Cina lagi. Karena itu alasannya kamu kabur. Kamu kabur karena mencuri. Karena kamu takut. Makanya kamu kabur. Jika kamu tidak mencuri, maka kamu nggak akan kabur. Tapi jika suatu saat kamu bilang nggak mencuri, kira-kira orang percaya nggak, Dok? Mungkin orang nggak percaya, tapi kan pasti kan ada bukti, Miss. Setelah sekian tahun. Sedangkan mereka nggak punya bukti. Sedangkan majikan pun nggak pernah ada uang $1 atau $2, dia nggak pernah ada uang cash. Makanya saya percaya, Dok, kamu nggak mencuri. Tapi masalahnya dampak dari kamu kabur itu tahu nggak? Dampak dari kamu kabur itu majikan tidak boleh bawa pembantu ke Cina. Karena itu majikan membuat alasan supaya dia bisa bawa pembantu ke Cina lagi, ya mungkin dengan cara kamu mencuri, makanya kamu kabur. Bukan karena kabur karena sesuatu hal, ya karena kamu kabur karena mencuri. Makanya itu, alasan itu yang paling tepat. Jika kamu tidak mencuri, kenapa harus kabur? Kan dipikirnya seperti itu. Iya, mungkin seperti itu. Nah makanya, kenapa kamu harus kabur? Kenapa kamu mau diiming-imingi dengan gaji 9.000, sementara nyawamu sendiri tidak aman? Itu yang saya herankan. Iya, itu yang aku nggak bisa ngomong gitu, itu loh.
Dan kamu sudah berapa lama di Cina? Belum lama. Lah iya berapa lama? 1 bulan, 2 bulan? Mungkin sekitaran 1 bulan, 2 bulan. Lah kenapa baru sekarang takut? Karena ternyata fotonya tuh udah kesebar kemana-mana, Miss. Jadi mereka mengira saya tuh mencuri gitu loh, Miss. Mereka itu siapa? Ya, maksudnya mungkin dalam kata-kata orang-orang Indo gitu kan, Miss. Karena emang foto tuh udah disebar di Facebook, di grup BMI Wong gitu loh. Jadi mungkin mereka berprasangka dikira saya kabur untuk bawa uang majikan gitu, Miss. Ya sekarang kamu bersama Miss Yuni nih, tapi tahu nggak apa yang kamu lakukan itu salah? Iya, saya tahu, Miss, saya salah. Kalau salah saya karena saya kabur gitu loh. Dan kamu kaburnya di Cina, kamu kabur di Hong Kong masih mending loh Mbak.